أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni Abdillah amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Samsurya Perumahan Ikib rahimahumullah. Gimana kabarnya semua? Walaupun diguyur hujan, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu memakmurkan masjid dan juga menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Selawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia. Marilah kajian rutin kita di hari Sabtu pertama di bulan Februari ini bertepatan tanggal 7 di tahun 2026 atau tanggal 20 Sya'ban 1447 Hijriah dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Jamaah sekalian, di bulan Sya'ban seperti ini Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang terdekat dan juga umat Islam ketika itu dengan mengingatkan kembali, ya ayyuhan nas qad ja'akum syahrun 'azim syahrul mubarak syahrus sabri was sabru tawabuhul jannah. Antara lain beliau mengingatkan kepada kita semuanya juga bahwa akan datang sebuah bulan yang bulan itu dijuluki antara lain Syahrun Azim. Syahrun itu bulan, Azim itu agung. Kata Azim ini juga dipakai dalam Asmaul Husna, salah satu dari nama Allah yaitu Al-Azim. Kata agung ini juga disematkan untuk bulan Ramadan karena keagungannya dibanding bulan yang lain. Yang kedua, nama yang disematkan adalah Syahrul Mubarak, dari kata barokah yang artinya diberikan kebaikan yang melimpah ruah. Syahrul Mubarak berarti bulan yang diberkahi. Kata berkah sendiri itu ada 3 unsur yang ada di dalamnya. Pertama yaitu az-ziyadah yang artinya tambahan. Yang kedua adalah an-nikmah yang artinya kenikmatan.
Dan yang ketiga adalah as-sa'adah, yang artinya kebahagiaan. Dari kata mubarak inilah maka Ramadan itu datang untuk memberikan tambahan pada kita. Tambahan apa itu? Tambahan pahala yang melimpah ruah. Sholat kita, sholat yang wajib yang kita tunaikan 5 kali sehari itu dilipat gandakan menjadi sab'ina marrah, 70 kali lipat. Sementara sholat sunnah yang kita dirikan itu di-upgrade pahalanya seperti seolah-olah melakukan sholat fardu di bulan yang lain. Begitu luar biasa tambahan yang Allah berikan, termasuk tambahan rezeki di bulan Ramadan. Orang di bulan Ramadan begitu mudahnya untuk bersedekah, infak dan zakat karena Allah limpahkan rezekinya. Allah tambahkan penghasilannya. Allah tambahkan penghidupannya. Selain itu Allah juga berikan an-ni'mah. Kenikmatan di bulan Ramadan itu jika dikumpulkan itu dengan 11 bulan yang lain, maka kenikmatan bulan Ramadan tidak akan bisa ditandingi. Orang kalau begitu datang Ramadan, nikmatnya luar biasa. Kalau kita makan kurma di bulan-bulan biasa, mungkin rasanya biasa. Tapi kalau makan kurma di bulan Ramadan, itu rasanya luar biasa. Kalau sekarang makannya kan masih jajan ya. Nah, nanti jajannya ini kalau dimakan di bulan Ramadan, itu rasanya sudah beda. Minumnya kita, walaupun minum teh biasa, tapi kalau minumnya pada waktu takjil, rasanya tetap seperti teh, tapi nikmatnya lebih daripada sekedar teh. Bukan teh biasa. Karena rasa itu Allah berikan kenikmatan khusus untuk bulan Ramadan. Selain itu, kebahagiaan as-sa'adah di saat kita berbuka, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan, farhatun inda iftarihi, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika nanti bertemu dengan Tuhannya di yaumil kiamat, di hari pembalasan. Mudah-mudahan puasa kita ini nanti menjadikan kita bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Nabi menjuluki bulan Ramadan itu dengan syahrus sabri, bulan yang mendidik kesabaran. Tidak seperti bulan-bulan yang lain, memang bulan ini 1 bulan penuh kewajiban berpuasa. Kalau di bulan lain, puasa itu hanyalah sunnah. Misalnya Yaumal Isnin wal Khamis, hari Senin dan Kamis. Betapapun pentingnya puasa Senin Kamis, betapapun Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Dan Rasulullah pernah ditanya, kenapa ya Rasul, engkau itu selalu puasa Senin dan Kamis? Beliau menyatakan dalam hadis, Senin itu adalah hari kelahiranku. Hari Senin juga hari ketika amalanku disetorkan ke langit. Dan juga hari Senin Kamis itu aku ingin ketika
amalanku itu diserahkan aku dalam kondisi berpuasa. Tetapi tetap betapapun Senin Kemis itu bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Tidak akan bisa menandingi puasa Ramadan. Puasa Nabi Daud yang juga sehari puasa sehari tidak, itu kalau setahun berarti kita bagi dua. Kalau setahun itu jumlahnya berapa harinya? 365 dibagi dua berapa, Bu? Memang kalau belum makan begini nih, 130-an ya. Dan 100 ya, artinya kalau 360 hari, kalau 300 aja berarti 150 ditambah 30, 180 hari. Itu tetap tidak akan bisa mengalahkan puasa Ramadan yang 1 bulan. Ada lagi puasa Ayyamul Bid yang setiap 1 bulan 3 kali, 13, 14, 15. Itu juga keutamaannya luar biasa. Kata Nabi, nanti kalau engkau dibangunkan dari kematianmu, wajahmu akan bersinar laksana rembulan. Tetap tidak bisa mengalahkan keutamaan bulan Ramadan. Dan puasa-puasa lain, misalnya puasa Asyura ya, sama juga puasa hari Arafah yang mendekati waktu haji, Asyura yang waktu Allah selamatkan para nabi dan rasul, itu tetap juga tidak akan bisa mengalahkan keutamaan puasa Ramadan. Nah, itulah maka disebut dengan bulan ini, bulan Ramadan itu disebut Syahrus Sabri, karena kesabaran itu ada 3. Pertama, fi imtithalil awamir, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah. Kalau kita diperintahkan sholat, maka bersabarlah. Janganlah sholat itu dipakai untuk ajang perlombaan, untuk kecepatan. Nanti kalau sholatnya cepat, sama seperti perlombaan. Dan sholat yang tergesa-gesa itu termasuk akhlaknya syaitan. Al-ajalatu min akhlaqi syaiton. Kata Nabi bahwa tergesa-gesa itu termasuk perilaku syaitan. Termasuk sholat yang terlalu cepat, itu juga kita berarti sudah tergoda oleh godaan syaitan. Kalau diperintah, maka bersabarlah. Sholat yang diperintahkan dengan sabar disebut dengan tumak-ninah. Kalau kita nanti meninggal, namanya husnul khotimah. Nanti kalau kita menghadap Allah, jiwa kita menjadi mutmain. Jadi diingat-ingat itu. Kalau kita sholatnya tenang, namanya tumak-ninah. Kalau kita meninggal dalam kondisi baik, namanya husnul khotimah. Kalau jiwa yang tenang, namanya mutmain. Begitulah Allah inginkan kita sabar dalam melaksanakan perintah. Sabar yang kedua adalah fi ijtinabin nawahi, dalam menjauhi larangan. Kalau sudah kita dilarang untuk mencuri, maka jangan mencuri. Dilarang mencuri malah korupsi. Nah, itu lebih kejam lagi kan? Padahal sama. Begitulah larangannya, sebagaimana Allah melarang dulu Nabi Adam untuk memakan buah khuldi. Maka harus sabar kalau
dalam menjauhi larangan. Mungkin ada orang yang sabar waktu melaksanakan perintah, tapi tidak sabar ketika menjauhi larangan. Atau ada juga orang yang tidak sabar dalam melaksanakan perintah, tapi kalau menjauhi larangan dia sabar. Ada juga yang dua-duanya tidak sabar, melaksanakan perintah ya tidak sabar, menjauhi larangan apalagi. Nah, sabar yang ketiga baru dalam menghadapi musibah. Puasa Ramadan itu adalah mendidik kesabaran kita dalam 3 kondisi. Kondisi perintah, kondisi larangan, dan kondisi cobaan. Kalau kita lapar hanya pada waktu fajar sampai terbenamnya matahari, itu kan terbatas. Tapi bagaimana dengan orang fakir miskin yang tidak makan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam kondisi kekurangan? Kita diminta untuk bagaimana bertafakur, memikirkan nasib orang-orang yang berada di bawah kita, supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Unzuru ila asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Unzuru ila man huwa asfala minkum itu adalah mendidik kita untuk menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah hati. Masih banyak orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, di bawah kondisi ekonomi kita. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berpakaian. Bagaimana dengan orang-orang yang jangankan untuk pakaian, untuk makan dan minum pun hari ini, apalagi untuk besok, dia tidak tahu harus kemana, harus meminta. Suatu hari Rasulullah SAW di saat pulang dari majelis taklim bersama sahabatnya di pagi hari, di saat itu sudah disiapkan makanan oleh Siti Aisyah, tetapi ada seorang pengemis yang mendahuluinya bertanya kepada Siti Aisyah, "Wah Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Memang kenapa aku tidak makan 3 hari 3 malam?" Aisyah pun bingung. Beliau sudah menyiapkan makanan untuk suaminya, tapi ada pengemis yang memintanya. Lalu beliau ingat bahwa Rasulullah adalah orang yang tidak pernah kosong tangannya untuk mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan. Akhirnya diberikanlah makanan yang semestinya untuk suaminya. Diberikan pada pengemis itu dan pergilah. Kemudian datanglah Rasulullah dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Wahai istriku, adakah makanan hari ini?" Apa jawab istrinya? "Mohon maaf wahai suamiku, tadi ada pengemis yang 3 hari 3 malam belum makan. Akhirnya aku tidak tega dan aku berikan makananmu kepadanya. Aku belum mendapat izin darimu ya Rasulullah." Rasulullah pun tersenyum dan mengatakan, "Wahai istriku, walaupun kau belum dapatkan izin dari suamimu, tapi kau sudah dapat ridho dari Tuhanmu. Jadi mulai besok sarapan suaminya berikan pada pengemis." Ya Pak ya. Dan Rasulullah pun mengambil batu. Kira-kira enaknya batunya diapakan Pak? Rasulullah letakkan batu itu di perutnya, dijepit dengan ikat pinggangnya. "Aku insya Allah hari ini akan berpuasa
kalau aku masih kuat untuk menahan lapar, tetapi pengemis itu mungkin sudah tidak kuat lagi. Begitulah Rasulullah memberikan contoh pada kita bahwa menahan lapar dan dahaga itu penting dalam rangka untuk merasakan betapa susahnya nasib orang lain. Hadirin rahimakumullah, jadi bulan yang akan kita sambut ini bukan bulan biasa, tapi bulan yang luar biasa. Maka Rasulullah kenapa kalau bulan Sya'ban itu puasanya lebih banyak daripada puasa di bulan-bulan yang lain? Karena ingin pertama adaptasi, bahwa kalau orang mau puasa betul-betul 1 bulan itu membutuhkan proses adaptasi. Apalagi yang mungkin orangnya itu tidak terbiasa untuk berpuasa sunnah karena situasi dan kondisi. Mungkin pekerja keras, mungkin pekerja berat, atau mungkin dia bekerjanya itu di luar kota, bahkan di luar negeri, yang selalu tiap hari dalam posisi safar atau perjalanan. Ada orang yang berangkat pagi, pulangnya sore, P4, pergi pagi pulang petang. Ada juga yang di kereta api BJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Ada juga yang di pabrik rokok Jarum Super, jarang di rumah, suka pergi. Ya kan? Sulit kan untuk berpuasa sunnah karena setiap harinya seperti itu. Sehingga kalau dia tiba-tiba kemudian datang bulan Ramadan lalu dia puasa 1 bulan penuh, rasa-rasanya kalau orang tidak adaptasi itu dia bisa jatuh sakit. Karena banyak orang-orang justru di bulan Ramadan malah kambuh penyakitnya. Mah misalnya, mah itu karena apa? Ya karena lapar manggil ibunya, manggilnya mama, betul? Ya. Karena lapar dan perut itu kan nggak bisa ditoleransi, maka perlu namanya adaptasi. Bahkan untuk sakit-sakit tertentu saya menyarankan konsultasilah kepada dokter. Tanya sama dokter, dok, kira-kira kondisi badan saya seperti ini, apakah disarankan dok saya untuk berpuasa 1 bulan? Kadang dokternya bilang, Bu, karena ibu itu obatnya harus diminum pagi, siang, dan sore, dan itu tidak boleh lepas dari jadwal. Ibu mungkin lebih baik nanti jika bisa ditunda puasanya di hari yang lain ketika ibu sudah fit, atau ibu nanti bayarkan fidyahnya karena situasi dan kondisi. Ada dokter yang mengatakan gitu karena dia tidak bisa lepas dari obat. Karena kalau obat itu tidak diminum di waktu siang hari bisa memudorotkan kondisi tubuh. Ada juga orang yang selalu dalam kondisi infus kalau di rumah sakit. Nah, kalau udah infus terus tidak bisa dilepas, itu pun juga sama. Jadi maka disebut di dalam Al-Quran itu, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Untuk orang yang betul-betul sakit dan sakitnya itu tidak bisa ditunda. Gimana kalau sakit ada yang ditunda? Nah, mungkin ada sakit-sakit yang mungkin obatnya bisa diminum waktu sahur dan berbuka, dan itu tidak menyebabkan efek negatif bagi orang itu, maka itu dibolehkan. Untuk orang-orang tua yang mungkin punya penyakit bawaan komorbid misalnya, jika bisa maka sakit itu bisa dibagi 3, sakitnya ringan, sedang, dan berat. Orang-orang yang mungkin
Kata dokter, ibu ini sakit mah, tapi kalau ibu punya niatan yang kuat dan bisa kuat untuk berpuasa, maka silakan dicoba dulu. Hari pertama, hari kedua, tiga. Nanti kalau udah kuat, maka dilanjutkan terus sampai selesai. Seperti anak-anak yang masih baru belajar. Anak-anak kita yang masih belajar, kita berikan hadiah. Kalau bisa puasa sampai siang, nanti kasih hadiah. Sampai asar, kasih hadiah. Apalagi sampai maghrib, maka diberi hadiah penuh seperti hadiahnya orang dewasa. Rasanya takmir juga perlu menyediakan door prize untuk anak-anak kita yang puasanya penuh. Bagaimana? Setuju ya? Ya, walaupun isinya ya mungkin makanan ringan yang membahagiakan dan menyenangkan anak-anak saja. Seperti anak kecil-kecil itu kalau diberikan mainan, diberikan makanan, hadiah, door prize, mereka akan senang walaupun tidak seberapa. Tapi dorongan atau motivasi untuk beribadah itu penting, seperti Nabi juga mendorong sahabat dan umat Islam pada waktu itu. Kalau engkau memberikan orang berbuka walau bitamrotin, walaupun dengan sebiji kurma. Kenapa Rasulullah itu memberikan contoh yang sederhana dan ringan? Ya supaya kita bisa memberikan door prize, memberikan hadiah, memberikan makanan pada orang yang berbuka, tidak memberatkan. Seperti inilah memberikan minuman, memberikan kue, itu kan sederhana saja. Tapi kalau kita sudah biasakan dengan seperti ini, maka kita tidak berat untuk melaksanakannya. Termasuk orang yang tidak punya pun bisa bersedekah. Takjil. Ya. Di bulan Sya'ban, kata Sya'ban itu artinya memang orang berkumpul. Sya'bun, syu'uban, bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Kenapa? Karena di bulan seperti ini di Jazirah Arabia di zaman dahulu itu musimnya musim panas yang sedang naik, matahari mulai terik-teriknya. Nanti puncaknya adalah bulan Ramadan. Karena kata Ramadan itu dari kata romdo yang artinya panas terik, matahari yang membakar kulit. Jadi pas Ramadan itulah puncak-puncaknya panas, sehingga waktunya kurma itu panen raya. Jadi kalau sudah Ramadan, semua perkebunan dan pohon kurma itu waktunya panen. Dan waktunya panen itulah nikmat-nikmatnya orang untuk disuguhkan waktu takjil. Kurmanya macam-macam. Menurut salah satu referensi jumlahnya 37 macam. Ada kurma ajwa yang disebut kurma Nabi, dan harganya per kilonya saja sudah mahal. Ada kurma namanya sukari, betul? Ada kurma namanya Tunisi. Ada kurma ambaria. Kurmanya besar-besar seperti buah sawu. Ada rutok yang masih muda, kalau dimasukkan ke kulkas rasanya maknyus. Nah, berbagai macam kurma itu. Dan kata Nabi, walaupun engkau hanya bisa memberikan sebutir kurma saja, ada 3 keutamaan yang kau dapatkan. Pertama, sedekah yang kau keluarkan itu adalah sedekah yang terbaik di bulan Ramadan, karena afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling tinggi nilainya adalah sedekah di bulan Ramadan. Walaupun kita di bulan Muharram, ya, di bulan Syawal atau di bulan Rajab sekalipun yang mulia karena perintah sholat, itu tidak bisa mengalahkan sedekah di bulan Ramadan. Maka sedekah yang kita keluarkan untuk takjil salah satunya itu nilainya 700 kali lipat dikalikan dengan keutamaan bulan Ramadan.
Yang kedua adalah kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Jadi kalau ini misalnya orang 30, maka saya yang memberi misalnya, maka saya selain dapat pahala puasa saya dapat pahala Bapak Ibu semua tanpa mengurangi pahala Bapak Ibu sekalian. Pahala yang kusomin ajri fa'ili. Dan yang ketiga adalah nanti ketika kita di alam mahsyar, matahari ketika setejengkal, dan diriwayatkan Nabi itu ada orang yang saking panasnya itu berkeringat, ada yang keringatnya mulai dari mata kakinya, ada sampai lututnya, ada sampai pahanya, ada sampai perutnya, ke dadanya, bahkan sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kita pada saat kehausan seperti itu, kita akan dinaungi oleh Allah dan diberikan minum, karena kita dulu waktu di dunia telah memberi minum orang yang kehausan atau memberi takjil orang yang berbuka. Berlomba-lombalah, tetapi tetap harus dijadwal. Nanti hari pertama saja semuanya memberi, begitu hari kedua tidak ada orang memberi, karena kemarin sudah beri semua Ustaz. Tolong dijadwal. Apa jadwalnya sudah keluar? Sudah. Dan ditulis menunya, biar orang datang ke sini tidak apa-apa, motif nasi. Jadi motifnya karena nasi. Itu dalam rangka untuk fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu luar biasanya Rasulullah menyampaikan seperti ini, sehingga man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu lahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang bergembira, bersuka cita, tidak sedih dan gundah gulana ketika datang bulan Ramadan, maka jasadnya ini nanti tidak akan tersentuh oleh api neraka. Walaupun harga sembako, harga emas, harga BBM, Masya Allah. Jadi harga-harga yang naik itu jangan sampai menyebabkan kemarahan kita pun naik, tapi kebahagiaannya harus kita tingkatkan. Karena apa? Bulan Ramadan itu memang bukan bulan yang biasa, tapi bulan yang luar biasa. Bagaimana dengan ibu-ibu atau orang sakit atau orang yang punya hutang bulan Ramadan di tahun yang lalu? Maka jika dia mampu untuk membayarnya dengan puasa, maka berpuasalah. Jika dia tidak mampu dan dia bisa membayar fidyah, maka bayarlah fidyah. Suatu saat di bulan Ramadan, ada suami istri yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak tahan ya Rasul menahan, karena aku baru menikah, pasangan suami istri yang berbulan madu di bulan Ramadan. Akhirnya Rasulullah pun tersenyum. Baiklah kalau begitu kalian berdua bayarlah dengan puasa 2 bulan nanti berturut-turut. Ya Rasul, ini baru sehari saja sudah tidak kuat, bagaimana mau 2 bulan? Baik, kalau kau tidak kuat berarti kau harus memerdekakan budak. Aku tidak punya dinar dan dirham. Baik, kalau begitu berilah makan 60 fakir miskin. Ya Rasul, aku juga kesulitan makananku. Lalu Rasulullah pun tersenyum dan masuk, lalu mengambil 1 gantang kurma dan lalu diberikan kepada orang itu tadi, dan dikatakan, bagikan ini orang-orang yang miskin di sekitar rumahmu.
Ya Rasul, yang paling miskin itu adalah aku dan istriku. Rasulullah pun tersenyum. Baiklah, makanlah kurma ini berdua. Masya Allah. Kalau orang miskin mokong itu ya begini. Ya, di sini ada orang kayak gitu. Jadi sudah miskin, melanggar lagi gitu ya. Sudah suruh puasa tidak puas, suruh bayar ini dan itu tidak bisa, bagikan kurma juga yang paling miskin. Ya, Nabi terus mau bicara apa? Begitu bijaksananya Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan, makanlah kalian berdua. Mudah-mudahan dosa kalian diampuni oleh Allah. Ya Allah itu memang maha tahu kalau kondisinya begitu. Tapi dalil ini jangan dipakai ya nanti untuk Bapak Ibu ya. Nah, begitulah cara Nabi memberikan motivasi sampai orang melanggar aturan pun masih diberikan maaf. Ya, itu namanya ma'fu anhu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Banyak orang-orang yang pekerja keras, pekerja berat di bulan Ramadan yang mungkin sulit untuk meninggalkan pekerjaannya, seperti tukang batu, tukang kayu, tukang sampah, yang mereka tiap hari harus tetap bekerja supaya mendapatkan penghasilan. Orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan, itu masuk dalam kategori miskin namanya. Tapi kalau orang yang tidak punya pekerjaan sekaligus tidak punya penghasilan, itu berarti orang itu disebut fakir. Fakir itu dari kata fakro. Fakro itu artinya tulang punggungnya patah. Kalau tulang punggung patah, jangankan dia untuk tegak berdiri, mungkin duduk saja dia sudah tidak bisa lagi menahan badannya. Disitulah maka dilambangkan orang yang tidak punya pekerjaan. Berarti orang-orang yang mungkin terkena PHK, orang-orang yang mencari pekerjaan tapi belum dapat, orang-orang yang mungkin kena efek dari musibah seperti di Sumatera, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Orang yang masih sulit untuk bekerja karena badannya mungkin kurang sempurna, ada cacat yang menyebabkan kesulitan. Orang-orang seperti ini maka nanti masuk dalam kategori mustahik zakat. Semampunya dia puasa. Kalau memang tidak mampu, apa yang dia bisa lakukan? Kalau dia masih bisa puasa di hari yang lain, maka dia puasa. Kalau memang tidak bisa, dia bisa memberi makan orang miskin yang mungkin di bawahnya lagi, dia berikan. Tapi kalau dia sendiri juga sudah miskin, maka tidak mungkin. Disitulah disebut dengan mustad'afin, orang-orang yang du'afa. Maka justru kita yang harus memberikan makanan bagi mereka. Masih banyak orang-orang yang mungkin nasibnya tidak beruntung, tidak seberuntung kita. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini, mari kita banyak-banyak memikirkan orang lain yang mungkin tidak bisa berpuasa seperti kita, tidak bisa sholat tarawih tiap hari seperti kita karena situasi dan kondisi. Coba dilihat bagaimana tukang ojek kesana kemari untuk mengejar target dalam satu hari. Dia mungkin sulit untuk memikirkan kapan dia harus berpuasa, kapan dia harus tarawih, kapan dia harus mengerjakan tausiah, kapan dia harus tadarus. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesempatan orang-orang yang du'afa seperti itu, orang-orang yang berat, orang-orang tua yang sudah memikirkan kondisi tubuhnya saja sudah lemah. Maka banyak orang-orang di rumah sakit yang ingin pulang dari rumah sakit untuk bersama dengan keluarganya.
izin kepada dokternya untuk bisa berobat jalan. Yang penting tidak melarikan diri dari rumah sakit. Begitulah mereka ingin berbahagia bersama kita. Betapa bahagianya berbuka bersama. Apalagi kalau diundang. Kita tunggu undangan tiap hari. Berbuka bersama di sana, di sini, di situ, gitu kan? Akhirnya di rumah tidak masak. Itu yang menjadi cita-cita ibu-ibu sepertinya. Ya, 1 bulan penuh ada undangan buka bersama. Mulai dari temannya reuni taman kanak-kanak, reuni SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nanti belum berbuka bersama bersama takmir masjid. Masjid ini, masjid itu. Keliling, habis itu RT, RW, undangan wali kota, gubernur. Mungkin ada yang diundang di istana. Jadi genaplah sudah 1 bulan itu tidak di rumah karena undangan terus ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyambut bulan Ramadan ini, bulan yang barokah, bulan yang penuh dengan kesabaran. Kesabaran itu adalah balasannya cuma surga. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Diberikan umur yang panjang, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Dan semoga saudara-saudara kita yang mungkin masih berbaring di rumah sakit diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga bisa berpuasa bersama kita. Semoga nanti kita dipertemukan di bulan Ramadan di jadwal yang sudah ditentukan. Saya mohon nanti diingatkan Bapak Takmir karena mungkin saya nanti lupa. Ya, mudah-mudahan semangat untuk memberi makan dan minum orang lain, semangat itu semakin meningkat nanti di bulan Ramadan. Pakaian yang terbaik kita pakai, tapi juga jangan lupa sedekah pakaian bagi orang-orang yang mungkin belum punya. Jika ada mukena yang lebih, berikan. Jika ada jilbab yang lebih, berikan. Jika ada sarung yang lebih, berikan. Mudah-mudahan itu akan menambah kebahagiaan bagi orang lain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan 1447 Hijriah. Selamat berpuasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين